Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah sekilas mengenal Channa striata. Jadi karena kurang lengkap informasinya, jadi saya kasih judul saja sekilas mengenal. Nah, Channa striata ini biasa dipakai atau digunakan untuk konsumsi ya, jadi untuk dimakan. Jadi jarang orang memelihara Channa ini untuk dijadikan ikan hias, kecuali yang jenis albino. Nah, Channa ini biasanya ditemukan di kawasan Asia ya, khususnya kawasan Asia yang beriklim tropis dan subtropis. Di Nepal ada, di India ada juga, di negara Asia Tenggara, kawasan Asia Tenggara maksudnya, seperti di Myanmar, Thailand, terutama di Indonesia itu juga ada. Nama Inggrisnya ikan ini namanya macam-macam, dari common snakehead, kemudian chevron snakehead, kemudian strip snakehead, banded snakehead, dan macam-macam. Jadi dia ini punya panggilan macam-macam. Nah, ikan ini dalam 1 tahun biasanya bisa tumbuh dari ukuran baby ya. Dia nanti dalam 1 tahun itu bisa tumbuh sampai ukuran 30 cm. Dengan catatan kalau pola makannya normal ya. Tapi kalau dipuasain atau jarang dikasih makan ya, badannya akan tetap kecil atau kuntet ya. Nah, ukuran maksimalnya itu bisa sampai 90 cm, jadi hampir 1 meter. Nah, ikan ini sebenarnya kurang diminati untuk dijadikan ikan hias karena memang karakternya itu tidak terlalu aktif ya, terutama yang tangkapan liar. Tapi untuk yang ikan yang saya pelihara ini dia sudah agak aktif karena mungkin sudah terbiasa dengan manusia ya. Jadi dia kalau kita kasih cermin dia sudah mulai ibaratnya mau semacam flaring, walaupun tidak sebagus flaringnya Channa Maru atau pulcra ya, yang terkenal agresif. Kalau Channa ini kan, ini termasuk Channa pemalas ya kalau menurut saya nih. Yang Channa model striata ini karakternya ini termasuk Channa model pemalas. Nah, sebenarnya Channa ini dia ini biasa dipakai untuk obat. Jadi kalau ada misalnya orang yang habis operasi, misalnya habis sesar, nah biasanya Channa ini yang biasanya dipakai untuk obat, karena memang kandungan semacam protein sama albumin atau apa istilahnya itu sangat tinggi. Bahkan katanya proteinnya tuh lebih tinggi dari ikan lain. Jadi sama albumin atau apa itu yang membuat luka itu cepat sembuh atau cepat kering ya. Nah, ikan ini adalah predator murni, jadi dia ini pemakan daging ya, karnivor. Namun bisa juga dibiasain dikasih makan pakai pelet. Nah, ada juga yang bisa memprogresikan ini menjadi agak kekuning-kuningan ya. Jadi biasanya dikasih makanan yang mengandung pigmen yellow atau warna yang kuning-kuning. Jadi nanti badannya itu sekilas mirip auranti kalau dari jauh ya. Jadi sekilas itu nanti kelihatan muncul warna oranye-oranye, kuning-kuning. Jadi nanti dari jauh itu ketika kita melihat ikan ini nanti dikiranya auranti. Nah, setelah mendekat baru ketahuan oh ini cuma Channa striata, jadi semacam kena prank itu. Bisa juga memakai lampu ya, jadi lampunya yang
memakai lampu yang ada warna oranye itu nanti ikannya ini jadi kelihatan ada warna oranye-oranye. Nah, untuk Channa striata ini masih bisa kita temukan di sungai-sungai yang habitatnya itu masih terjaga ya, masih alami seperti di Kalimantan. Jadi pengalaman saya waktu di Kalimantan dulu sering banget menemukan ikan ini yang biasanya itu tertangkap di dalam pukat. Jadi semacam dapat makanan gratisan. Nah, ikan ini juga kadang dianggap sebelah mata karena dia itu tadi hanya dianggap sebagai gabus konsumsi ya, jadi gabus untuk dimakan. Selain itu juga belum ada kontesnya ya, jadi ikan ini masih dianggap sebelah mata. Untuk harganya itu untuk anakan itu masih sangat murah, jadi sekitar 1.000 atau 2.000 biasanya dipakai untuk mystery box ya, untuk tipu-tipu biasanya. Kalau di marketplace dulu kan misalnya mystery box Channa, nanti hadiahnya cuma dapat baby Channa striata yang harganya tidak seberapa, padahal mystery boxnya mungkin harganya 10 atau 15.000. Jadi biasanya dipakai untuk ngeprank para pembeli mystery box tersebut. Nah, biasanya saya kasih cacing atau apa nih, ulat Hongkong, saya kasih saja coba. Nah, ikan ini termasuk ikan yang rakus ya, jadi dikasih berapa saja pasti ditelan. Nah, di sini ada limbata stewati. Nah, dia juga ingin makan, tapi karena kontennya untuk Channa striata jadi tidak dapat jatah makan. Susah banget. Nah, Channa ini dia ini tidak terlalu, dia masih tipikalnya tuh kayak mengedus-ngedus, nanti baru dimakan. Beda dengan Channa Maru. Kalau Channa Maru kan langsung dicaplok gitu aja. Nah, ini masih atau mungkin masih kenyang ya, jadi masih dilihat-lihat gitu saja. Nah, Channa ini kayaknya dimakan juga. Nah, Channa ini juga ada peminatnya ya, walaupun tidak banyak tapi ada juga yang peminatnya. Dan sebenarnya Channa ini juga bisa bisa mengenali majikannya. Nah, ini yang stewarti dia tidak dapat jatah. Untuk harga pasarannya itu saya kurang tahu ya, untuk harga di toko ikan hias, karena ikan ini jarang ada di toko ikan hias. Tapi kalau di pasar kiloan, pasar konsumsi itu, maksudnya pasar untuk menjual daging itu, biasanya banyak yang jual Channa ini, tapi dalam keadaan sudah mati dan dijual per kilo. Mungkin sekilo 20.000 atau 30.000, saya kurang tahu. Tapi waktu saya di Kalimantan itu sering makan Channa striata seperti ini. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.